Kami menyadari Tuhan, siapa kami di hadapan-Mu. Kami yang kotor, kami yang terhilang. Tapi Engkau datang, Engkau mencari kami, dan Engkau menemukan kami Tuhan. Dan Engkau menjadikan kami berharga. Tidak ada yang dapat kami banggakan Tuhan. Sesungguhnya hidup kami ini hanya oleh anugerah semata. Tuhan, ini kami. Apa yang ada pada kami itu dari Engkau. Itu semua dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini saudaraku. Terima kasih Tuhan, Engkau setia Tuhan. Terima kasih Kasih-Mu besar Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, pulihkan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Sama-sama mari saudaraku, kita bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segenap hatiku
segala kebaikan-Mu, oh Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau begitu baik Tuhan. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami berterima kasih buat semuanya Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, oh Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selama-lamanya kami bersyukur selama-lamanya. Haleluya. Labasaka baraka baraya labalala. Ibaraya labasaka baraya labalala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu. Bapa, saat ini firman-Mu akan ditaburkan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Urapi hamba. Urapi kami semua Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan juga ayat yang ke-27. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan juga ayat yang ke-27. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan saat ini saya beri tema restorasi kehidupan ya, restorasi kehidupan ya. Kalau saya dan saudara mendengar kata restorasi, tentu kita akan teringat tentang adanya sesuatu yang mungkin itu dikatakan rusak dan perlu diperbaiki kembali. Atau kalau kita mendengar kata restorasi ya, biasanya ada hal yang ingin dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya. Itu tentang kata restorasi. Sedangkan pengertian restorasi itu sendiri, Bapak Ibu Saudara yang suka melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara pasti akan menemukan pengertiannya bahwa restorasi itu secara umum merujuk kepada pengertian pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula. Biasanya restorasi ini dipakai untuk merestorasi gedung-gedung yang bersejarah, ya. Di sini ada gedung-gedung yang bersejarah. Restorasi juga biasanya dipakai untuk dalam hubungan politik sebuah negara atau juga pemugaran satu tempat, ya, yang dianggap tempat itu adalah tempat yang bisa mendatangkan keuntungan secara finansial. Tetapi ada juga dalam pengertian yang lain tentang restorasi ini, yaitu perihal berhubungan dengan kedudukan raja, kedudukan seorang raja. Nah, bagaimana saya dan saudara dalam kekristenan atau dalam Alkitab, bagaimana atau seperti apa kedudukan saya dan saudara di hadapan Tuhan? Tentu tadi kita sudah membaca ya bersama-sama dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan ayat yang ke-27, bagaimana Allah menciptakan manusia. Dan ada perbedaan yang besar ketika Allah menciptakan manusia dengan hewan atau binatang atau tumbuh-tumbuhan. Di sini dalam ayat 26 dan juga ayat 27 firman Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa Allah. Menurut karakter ilahi, menurut sifat-sifat ilahi. Sehingga kedudukan kita sebagai ciptaan Allah adalah ciptaan yang sempurna, yang sangat berbeda dengan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Ada misi khusus dari Allah ketika Allah menciptakan saya dan saudara. Ketika Allah menciptakan manusia, pada akhirnya Allah ingin menjadikan manusia sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kedudukan kita juga di dalam Alkitab dikatakan adalah kita sebagai anak-anak Allah. Ya, tentu kalau berhubungan dengan anak-anak Allah bukan perkara yang biasa saja, saudara. Karena setiap kita, ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Allah katakan kita diangkat sebagai anaknya. Roma 8 ayat 16, di situ dikatakan dengan jelas bahwa Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini kedudukan kita di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedudukan kita yang luar biasa ini, kedudukan kita yang sangat sempurna ini, kedudukan kita yang sangat baik ini, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di situ iblis berusaha merusak kedudukan kita di hadapan Tuhan. Iblis berusaha menghancurkan apa yang sudah Allah buat di dalam kehidupan saya dan saudara.
Pasal yang ketiga dalam kitab Kejadian menunjukkan bagaimana kisah kejatuhan manusia di dalam dosa. Yang tadinya manusia hidup bergaul karib dengan Allah. Tidak ada batasan antara Allah dan manusia yang diciptakan oleh Allah. Manusia bisa bebas sebagaimana dimandatkan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua. Allah memberikan mandat yang sangat besar kepada manusia. Salah satunya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan lain sebagainya. Tetapi iblis berusaha merusak kedudukan yang spektakuler itu. Bagi Allah, kita adalah milik ciptaannya. Tetapi bagi iblis, ciptaan yang luar biasa ini tidak boleh dibiarkan. Untuk itulah iblis berusaha merusak apa yang sudah Allah lakukan. Dan ketika iblis berhasil, ya, mari kita perhatikan dalam kitab Kejadian saudara bagaimana iblis berhasil melakukan tipu daya kepada manusia. Pasal yang ketiga ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan baik-baik apa yang iblis katakan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, iblis tidak menyuruh. Iblis tidak menyuruh manusia, iblis tidak memerintahkan perempuan itu untuk makan. Iblis hanya beradu argumen kepada wanita itu. Iblis hanya menyampaikan bahwa kalau dia makan buah itu, ada promosi saudara. Ada promosi yang besar yang dilakukan oleh iblis. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Engkau tidak akan mati. Wah, promosi. Promosi yang hebat, promosi yang besar dari iblis membuat Hawa tertipu sehingga Hawa mengambil keputusan untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Hawa juga memberikan kepada suaminya, kepada Adam. Sampai di titik sini pada akhirnya ketika Allah datang atau ingin bercakap-cakap dengan manusia, mereka mengambil keputusan untuk menyembunyikan diri mereka. Sebab mereka sadar mereka dalam keadaan yang telanjang. Hubungan mereka yang luar biasa antara diri mereka dengan Allah yang tadinya begitu harmonis rusak karena ketidaktaatan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi yang seperti ini, akhirnya Allah mengusir manusia. Kita tahu bersama-sama Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Allah tidak ingin kekudusan Allah tercemar oleh hal-hal yang najis. Dan pada saat itu hubungan antara Allah dan manusia terputus. Manusia jatuh ke dalam dosa sampai pada akhirnya Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dengan satu tujuan, agar saya dan saudara mengalami pemulihan. Agar kita direstorasi, diubahkan. Agar kita dikembalikan kepada posisi kita semula sebagai anak-anak Allah. Dan tentu tidak mudah saudara. Tidak mudah.
Perlu pengorbanan yang besar dari Yesus. Bahkan firman Allah katakan Yesus harus dicaci maki. Yesus harus disalibkan, harus disiksa. Bahkan Yesus mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Kalau kita sudah tahu Allah datang untuk membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Tapi kita kurang meresponi panggilan surgawi Allah di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara perlu direstorasi. Saya dan saudara perlu dipulihkan. Saya dan saudara perlu dikembalikan kepada posisi semula sebagai anak-anak Allah. Kita semua umat manusia perlu dikembalikan kepada posisi semula sebagai anak-anak Allah. Sebagai umat pilihan Allah. Mengapa saudara? Roma pasal 3 ayat yang ke-23 di situ dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara bisa baca dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Semua orang tidak terkecuali siapapun itu. Tidak melihat status sosialnya. Tidak melihat pangkatnya. Tidak melihat kedudukannya. Firman Allah katakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga saudara, kebenaran yang ada di dalam hidup manusia seperti kain lara, seperti kain yang kotor. Kebenaran diri sendiri. Perhatikan dalam pasal yang ketiga. Ya, pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-6 dari kitab Kejadian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk apa? Untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ini berbicara tentang kebenaran diri sendiri. Sementara firman Tuhan katakan bahwa kebenaran manusia seperti kain lara, seperti kain yang kotor. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 bisa ditampilkan. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah ini saudara, kebenaran manusia, kebenaran diri sendiri seperti kain yang kotor. Manusia, Adam dan Hawa berusaha menutupi. Sekali lagi mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka dengan pohon ara dan membuatnya dan membuat cawat. Tetapi Tuhan tetap tahu. Sehingga perhatikan baik-baik ya. Mulai dalam ayat yang ke-12 dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Saling melempar kesalahan setelah mengalami kondisi yang menganaskan dalam kehidupan mereka. Mereka dalam kondisi telanjang. Tetapi perhatikan saudara, tindakan Allah buat Adam dan Hawa dalam ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kebenaran diri sendiri
kebenaran manusia digantikan dengan kebenaran ilahi. Dari yang tadinya daun ara yang bisa kering dan hancur, Allah gantikan dengan kulit binatang. Allah tidak ingin manusia tetap ada dalam kehancurannya. Benar, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Benar, manusia telah mengalami hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi Allah tidak ingin manusia tetap berada dalam situasi yang demikian. Allah ingin merestorasi manusia. Allah ingin merubah kehidupan manusia. Allah ingin agar manusia menjadi manusia-manusia yang benar di hadapan Tuhan. Allah ingin manusia, Allah ingin saya dan saudara menjadi anak Allah, anak-anak Allah yang benar di hadapan Tuhan. Untuk itulah Allah perlu mengembalikan kedudukan saya dan saudara sebagai anak-anak Allah. Seperti yang saya katakan tadi, tentunya lewat pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus. Mengapa Allah ingin saya dan saudara dipulihkan? Saya percaya kalau saudara dalam tempat pekerjaan saudara mengalami hal yang tidak baik, saudara pasti ingin pekerjaan itu mengalami pemulihan, kan? Ada hal-hal yang tidak baik, pasti saudara ingin pulih. Tidak mungkin saudara tidak ingin pulih. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, atau hal-hal lainnya, saya yakin kita semua pasti ingin pulih ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Orang yang sakit pun pasti ingin mengalami yang namanya pemulihan, sembuh dari sakit, ingin berada dalam kondisi terbaik seperti semula. Nah, saudara, demikian juga dengan Allah. Allah ingin kita berada dalam posisi terbaik sebagai umat pilihan Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah mau mengangkat kita kembali, mengembalikan kita serupa dengan gambar Allah, serupa dengan karakter ilahi. Maka firman Allah katakan kita harus menanggalkan kehidupan lama kita. Kehidupan lama saya, kehidupan lama saudara tentu tidak sama. Setiap kita punya kekurangan dan kelemahan masing-masing. Kemarin saya berbincang-bincang dengan seorang anak Tuhan yang ingin menikah. Saya berkata begini kepada anak Tuhan ini. Kalau berbicara soal kelebihan, semua orang pasti menerima. Siapapun itu. Kalau soal kelebihan, semua orang pasti bisa menerima. Gak mungkin orang menolak yang namanya kelebihan. Tapi kekurangan, tunggu dulu. Tidak semua orang bisa menerima kekurangan itu. Di sini persoalannya, saya beritahu kepada anak Tuhan ini, bahwa kalau engkau siap menikahi seseorang, berarti engkau harus menerima paketan secara utuh. Baik kelebihannya maupun kekurangannya. Gak bisa hanya kelebihannya saja diterima, tapi kekurangannya tunggu dulu. Gak bisa saudara. Kan gak mungkin dibelah dua orang itu. Siap menikah dengan si A, siap menikah dengan si B, berarti siap menerima segala kelebihan dan kekurangan dari pasangannya masing-masing. Bukan berarti saudara, kekurangan itu harus dipertahankan, bukan? Ada proses namanya perjalanan waktu. Ya, seseorang harus belajar untuk memperbaharui kekurangan-kekurangannya itu. Dengan cara menanggalkan atau melepaskan kekurangan-kekurangan itu. Atau memperbaiki kekurangannya. Demikian dengan Allah. Allah ingin kita menanggalkan kehidupan lama kita. Apa kehidupan lama kita? Hanya saya dan saudara sendiri yang tahu di hadapan Tuhan. Hanya saya pribadi yang paling tahu kekurangan terbesar saya di dalam hidup saya dengan Tuhan. Istri saya mungkin bisa tahu.
Tetapi mungkin ada hal yang paling tersembunyi di dalam diri saya. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Kita bisa menyembunyikan di hadapan istri kita. Kita bisa menyembunyikan di hadapan suami kita. Kita bisa menyembunyikan di hadapan orang tua kita. Kita bisa menyembunyikan di hadapan anak kita. Tapi kita tidak akan pernah bisa menyembunyikannya di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui semuanya, saudara. Untuk itu, saudara, apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita, yang menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan secara pribadi, maka Tuhan mau kita menanggalkan semuanya. Di dalam Yesaya pertama ayat yang ke-18, di situ firman Tuhan katakan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya, saudara, tidak ada dosa yang tidak bisa dibereskan di hadapan Tuhan. Asal kita mau. Asal kita mau, saudara. Poinnya di situ. Dan saya secara pribadi memegang teguh prinsip firman Tuhan ini. Kalau Tuhan bisa mengampuni saya, bisa merubah saya, masa saya tidak bisa berusaha untuk lebih baik lagi? Tuhan sudah memberikan keselamatan itu. Masa saya harus membiarkannya? Masa saya tidak meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saya? Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya area abu-abu. Tidak ada yang namanya bohong untuk berbuat baik. Ya, istilahnya seperti itu. Gak ada seperti itu di dalam Tuhan. Tidak ada yang namanya area abu-abu. Firman Tuhan katakan, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tuhan mau kita mengalami pemulihan. Mungkin secara kasat mata orang melihat kita baik-baik saja. Mungkin saudara melihat saya, keadaan saya baik-baik saja. Istri saya melihat saya baik-baik saja. Saudara melihat saya baik-baik saja. Tapi saudara kan tidak pernah tahu apa yang saya tangisi di dalam diri saya. Mungkin saya melihat saudara juga baik-baik saja. Tapi saya tidak pernah tahu apa yang saudara tangisi saat ini. Mungkin itu kekurangan-kekurangan yang menjadi pergumulan hidup saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, yuk mari kita berubah. Kita rubah sehingga kita menjadi serupa dengan gambar Allah menurut karakter ilahi. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Tuhan tidak ingin kita bercabang hati. Tuhan mau kita benar-benar fokus kepada Dia. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan yang Tuhan lakukan pemulihan secara luar biasa, yaitu perempuan yang kedapatan berzina, saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, saudara. Di situ diceritakan tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ya, dan pada akhirnya ia dibawa kepada Yesus dengan harapan Yesus nantinya akan mengambil pemikiran yang sama seperti orang-orang Farisi, menghukum perempuan yang kedapatan berzina ini. Saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, tidak ada yang namanya kompromi dengan dosa. Yesus dalam hal ini, Yesus tidak kompromi dengan dosa dari perempuan yang kedapatan berzina. Yesus tidak kompromi sedikit pun. Yesus katakan dia pun tidak menghukum perempuan itu.
Tetapi ada satu pesan yang Yesus katakan kepada perempuan yang kedapatan berzina dalam ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Ini Yesus tanya dalam ayat sebelumnya. Apakah ada yang melempari engkau? Dia menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Ada pengampunan. Allah ingin merestorasi saya dan saudara. Karena Allah mau kita berbuah dan menghasilkan buah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Allah merestorasi kita, kehidupan kita, supaya kita berbuah, menghasilkan buah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tujuannya Allah mau supaya kita berbuah, supaya Allah dipermuliakan. Allah dipermuliakan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, Yohanes 15 ayat yang ke-8, firman Allah katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak. Tetapi sayangnya saudara, banyak anak-anak Tuhan, banyak umat-umat Tuhan, jangankan berbuah, bertumbuh saja susah. Mungkin bertumbuh tapi seperti bonsai yang sudah tidak bisa lagi berkembang karena ditanam di tempat atau di wadah yang terbatas. Saudara, ketika kita membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita membatasi karya Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita membatasi proses Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita membatasi karya Tuhan di mana Tuhan ingin merestorasi kehidupan kita, saudara, kita tidak akan pernah bisa berbuah. Kalaupun kita menghasilkan buah, buah kita adalah buah yang kecut atau buah yang busuk. Dan Tuhan tidak mau kita menghasilkan buah yang seperti ini, saudara. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang luar biasa, buah yang hebat, buah yang dapat dinikmati oleh semua orang. Di dalam Galatia 5, ya pasal 22-23 di situ saudara bisa membacanya. Buah Roh Kudus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, inilah buah yang Tuhan mau. Saya secara pribadi pun belum sempurna seperti itu. Saya berusaha belajar. Namanya kita sebagai manusia, kita harus belajar untuk maju, saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa berbuah, Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada pilihan. Saudara, saya katakan kepada saudara, Tuhan tidak memberikan pilihan. Kalaupun ada pilihan, pilihannya hanya satu. Apa? Tinggal di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sehebat apapun kita, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara, sepintas mereka akan mengalami sesuatu yang besar dalam hidupnya. Tetapi cepat atau lambat, mereka sendiri akan hancur. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka menganggap bahwa tanpa Tuhan pun aku bisa berhasil. Tanpa Tuhan pun aku bisa maju. Tanpa Tuhan pun aku bisa mengalami keuntungan-keuntungan yang besar di dalam kehidupanku, dalam usahaku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku. Tetapi saudara,
Tuhan mau katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Percaya saudara firman Tuhan ini. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan hanya mau kita menjadi saksinya. Tuhan hanya mau kita berfungsi sesuai dengan firman Tuhan. Matius 5 ayat 13 berkata, saya dan saudara adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa akan diasinkan? Tidak ada cara lain saudara. Kita harus tetap di dalam Tuhan. Supaya kehidupan kita memberikan dampak, memberi rasa. Ketika saya dan saudara direstorasi oleh Allah, ketika kehidupan kita dipulihkan oleh Allah, tentu akan ada hal yang besar yang kita alami saudara. Gambar diri Allah yang rusak itu menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Akan berada atau kembali dalam keadaan yang benar. Ketika kita dipulihkan. Ketika kehidupan kita diperbaharui oleh Tuhan. Yohanes, Petrus adalah orang-orang yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Untuk bisa mengalami pemulihan dari Tuhan, kita harus belajar membuka hati kita. Jangan pakai kebenaran diri kita sendiri. Untuk itu saudara, kalau kita mau mengalami pemulihan, gambar diri Allah itu diperbaharui di hadapan Tuhan, maka kita harus membuka hati kita. Kita harus selalu membuka hati kita agar Tuhan memproses kehidupan kita. Dan satu hal saudara, ketika Tuhan memproses kita, kita harus menerima proses Tuhan itu dengan ucapan syukur. Sakit, iya, namanya juga proses. Namanya proses pasti sakit saudara. Tetapi justru disitulah kita mengalami kedewasaan. Dan kita berhak menerima warisan sebagai anak-anak Allah. Kan firman Tuhan katakan kita adalah anak-anak Allah. Saya percaya saudara ingat cerita anak yang terhilang dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Pada akhirnya saudara, dia kembali kepada bapaknya. Firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan anak yang terhilang itu dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Tapi bapaknya begitu luar biasa. Bapaknya mengampuni, bapaknya menerima kembali anaknya. Ketika saya dan saudara mengalami pemulihan, ketika kehidupan kita direstorasi oleh Allah, ketika kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita dipotong, dan kita bertahan sampai pada kesudahannya, maka mahkota kehidupan pasti akan menjadi bagian milik saya dan saudara. Itu pasti. Saudara yang suka bercocok tanam, mungkin itu bunga, kalau ada, atau pohon, atau buah-buahan, kalau ada yang tidak baik, pasti saudara akan memotongnya. Supaya apa? Tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kalau kita ingin bertumbuh dengan baik, izinkan firman Tuhan ini memproses kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah memberontak dengan proses Tuhan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang selalu menerima proses Tuhan. Cepat atau lambat, kalau kita benar-benar mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, cepat atau lambat kita pasti akan diproses oleh Tuhan. Waktu akan membuktikan diri kita di hadapan Tuhan. Suamimu tidak mengetahuinya, istrimu tidak mengetahuinya, tetapi Tuhan tahu apa yang perlu diproses di dalam kehidupanmu. Tuhan tahu apa yang perlu diproses dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan tahu apa yang perlu diproses dalam kehidupan saudara sebagai umat Tuhan. Tuhan tahu apa yang perlu diproses dalam kehidupan saudara sebagai karyawan, dalam kehidupan saudara sebagai pimpinan. Tuhan tahu, bukan?
dan Tuhan proses. Pasti ada tujuannya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Puji Tuhan. Yesus, Kau telah memulai kala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang indah dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sempurnakan Tuhan, sempurnakan. Tuhan, Engkau mau memulihkan kami, Engkau mau sempurnakan kami Tuhan, Engkau memperbaharui kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Labasangka baradaga baraya. Ibaraya labasangka baraya labalabala. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami membuka hati kami. Tuhan, siapakah kami Tuhan? Kami butuh Tuhan. Sebagai hamba-Mu, sebagai umat-Mu, kami tidak mampu Tuhan. Kami perlu Tuhan untuk merubah kami. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami tidak ingin kehilangan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Kami tidak ingin kehilangan status kami sebagai anak-anak Allah. Tuhan, ini kami Tuhan. Ubahkan kami. Barui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini, yang sudah melayani Engkau. Berkati semua tangan-tangan yang sudah terbeban, yang sudah memberi persembahan-persembahan, apapun itu Tuhan. Memberikan waktu, tenaga, pikiran. Tuhan, berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati dalam pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan hidup umat-Mu, Tuhan, Engkau sendiri yang menolong. Mungkin saat ini ada yang sedang berbeban berat dalam pekerjaan, dalam keluarga. Atau mungkin ada anak-anak-Mu yang rindu akan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Tuhan, dengar dan menjawab setiap kerinduan umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa atas bangsa kami dan kota kami. Mari umat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita, pemulihan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.